Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Baik Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan sehat, sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Furqon Hasbi. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kita telah hadir Bapak Ustadz yang selalu kita nanti-nantikan. Maka untuk menyiapkan waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Furqon Hasbi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma'as. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan kita semua tetap kuat semangat dalam menjalankan ibadah siang Ramadan sampai akhir bulan. Amin. Dan akhirnya kita mencapai takwa, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Amin. Jamaah rahmatullah, mari kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mendapatkan wahyu Al-Quran, dan diantaranya surat Al-Baqarah yang kita membaca tafsirnya melalui panduan tafsir Al-Marawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-13, dan ini nanti berkelanjutan, dan ayat-ayat ini masih bicara seputar sifat-sifat orang munafik. Nanti ayatnya berurutan sampai ayat 20 itu masih bicara gambaran orang-orang munafik. Mudah-mudahan secara bertahap, pelan-pelan kita bisa membaca dan memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran yang sangat banyak, dan kita satu buku ini aja belum bisa seluruh ayat Al-Quran, ya, masih hanya sebagian kecil
karena ini hanya 1 juz ya. Jadi masih ada 29 juz lagi. Ini baru juz 1 ya yang kita baca. Nanti masih ada 29 juz lagi. Mudah-mudahan umur kita mencukupi untuk membaca dan menghatamkan tafsir Al-Marawi insyaallah. Kadang-kadang di antara kita ada yang diuji Allah dengan mungkin sakit, dengan ada halangan dan lain sebagainya, sehingga harapan untuk bisa menuntaskan tafsir terhalang. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir tetap sehat, tetap semangat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ini sebelum mulai ada sekilas info di antara saudara kita jamaah yang rutin hadir, yaitu Bapak Haji Santoso yang sedang diuji Allah sakit. Karenanya kita doakan terlebih dahulu, dan juga diharapkan seusai pengajian ini seandainya longgar bagi yang menghendaki bisa mengunjunginya, menjenguknya dan mendoakan beliau di rumahnya insyaallah setelah pengajian nanti. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhibil ba'sa Rabban nas Ishfi Bapak Haji Santoso wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Amin. Sekaligus mau saya ingat, saya juga punya bapak, yaitu bapak mertua Bapak Haji Sutrisno. Saat ini juga sedang di rumah sakit di Magelang ya, karena operasi. Karena itu sekaligus kita membaca doa lagi untuk beliau dan juga untuk Mas Wahyu tadi juga. Mudah-mudahan mana beliau? Oh iya, artinya beliau sendiri tadi kalau minta doa mau operasi juga ya, mau pasang pen karena habis kecelakaan. Kita doakan ya untuk Bapak Haji Sutrisno dan Mas Wahyu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Ya, kita semua berupaya, berusaha dan berikhtiar, karena sungguhnya sakit itu datangnya dari Allah, dan Allah lah yang akan menyembuhkan semua orang yang sakit. Ya, mungkin di pandangan kita mustahil untuk sembuh, mustahil untuk pulih, tapi kun fayakun. Bila Allah menghendaki, sakit apapun akan kembali sehat, normal, sebagaimana yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, yang Allah izinkan orang yang sudah meninggal pun bisa hidup kembali. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi Musa, ada orang yang terbunuh dengan berbagai syaratnya, akhirnya bisa dihidupkan walaupun hanya menjawab siapa pembunuhnya. Jadi artinya semua bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Karena itu jangan merasa pesimis dengan kondisi apapun, dan yakinlah doa itu
adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman, dan kalau doa yang dikabulkan insya Allah semua menghasilkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memasuki ayat yang ke-13 ya. Sudah selesai belum? Sekarang halaman 42 ya, yaitu tafsirnya di huruf apa ini? Huruf A ya. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, itu ayat yang ke-12. Ayat yang 11 ya, itu. Baik, kita baca terlebih dahulu sebagai pembuka tafsir, yaitu kita buka dulu halaman 41. Di situ ada 3 ayat ya. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Ya, kok rasanya sudah sampai pada ayat yang ke-13 belum ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh hanya sifatnya untuk mempermudah. Nah, terjemahan dari 3 ayat yang kita baca, ayat 11, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ayat 12, ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ayat 13, lihat halaman 42. Dan jika dikatakan kepada mereka,
berimanlah kamu seperti orang-orang itu beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Ini saya baca ulang keterangan ringkas. Dalam 3 ayat di atas, Allah sebutkan sebagian kerusakan mental mereka karena nifak dan kekafiran. Kemudian Allah uraikan sebagian kejelekan, kejahatan, dan kerendahan akhlak mereka. Jadi 3 ayat ini hanya sebagian, jadi bukan seluruhnya. Gambaran orang munafik diiringi kekafiran, yaitu sifat orang kafir itu memiliki sifat merusak, ya. Dan bahkan diri mereka sendiri punya mental yang rusak, ya. Sebagian kerusakan mental mereka sebabnya ya tadi nifak dan kekafiran. Lalu Allah uraikan atau jelaskan sebagian kejelekan, kejahatan, dan kerendahan akhlak mereka. Jadi apa yang dibaca di sini gambaran sifat buruk orang-orang munafik. Lalu Allah terangkan kebatilan, ya, lawan kata kebenaran. Jadi apa yang mereka lakukan adalah batil, ya, salah, ya, kebatilan perbuatan mereka. Seterusnya dikisahkan bagaimana sikap mereka dalam menerima nasihat orang-orang beriman yang menyuruh mereka meninggalkan perbuatan keji, fitnah, dan rusak. Jadi ini juga ayat-ayat panduan bagaimana sikap orang beriman untuk selalu mengingatkan orang-orang yang munafik, bahkan orang kafir, orang musyrik, orang jahat, ya, orang buruk akhlaknya, kita tetap wajib mengingatkan. Jadi dengan perasaan bahwa kita kasihan kepada mereka yang tidak dalam jalan kebenaran, bukan karena kita benci, bukan karena kita emosi, tapi justru nasihat itu dalam rangka punya rasa kasih sayang. Jadi ketika kita melihat orang sesat, entah itu karena musyrik atau karena munafik, ya, atau bahkan kafir, lalu kita ajak untuk beriman, ajak menjadi orang Islam yang baik, itu bukan karena kita benci, bukan karena kita marah dan emosi, tapi karena rasa cinta kasih, karena punya rasa sayang, agar mereka jangan menyesal kemudian, agar mereka tidak mendapatkan siksa dan azab di kemudian hari. Karenanya sekali lagi, sebagai orang beriman, salah satu tugasnya mengajak kebaikan orang lain dengan landasan kasih sayang. Jadi tidak untuk kebencian. Tapi perlu juga kita sadari, mereka walaupun kita sudah ajak menuju kebaikan dengan tulus ikhlas, dengan rasa sayang, dengan harapan yang baik, seringkali mereka menolak, mereka enggan, mereka tidak mau. Kita juga jangan marah. Jadi ketika kita mengajak kebaikan tapi mereka menolak,
kita langsung ingat dalam Al-Quran sudah digambarkan orang jahat, orang buruk kalau diingatkan menolak. Tapi tidak berhenti dan jangan putus asa. Alah percuma, paling-paling nanti gak mau, paling dia tidak akan mendengarkan, paling-paling mereka tidak mau mengikuti harapan kita. Tidak begitu. Jadi tetap alainal bala, tugas kita menyampaikan. Masalah diterima itu harapan kita, kalau ditolak ya sabar. Itulah salah satu misi para nabi. Jadi hampir rata-rata semua nabi kalau mengajak kebaikan itu dapat tantangan, rintangan dan penolakan dari seluruh umat yang ada. Ini di luar materi, melebar sedikit. Di zaman Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh sampai 950 tahun dakwah, itu selalu ditolak. Ya. Kemudian di zaman Nabi Soleh, umatnya juga menolak. Di zaman Nabi Musa itu juga umatnya ada dan banyak yang menolak. Zaman Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim malah dihukum, dibakar karena mengajak kebenaran. Ya, terlepas akhirnya Allah memberi keselamatan. Kemudian di zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabinya yang dibunuh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dikejar-kejar, tapi Allah selamatkan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun ditolak berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tidak banyak yang mau mendengarkan, tidak semuanya mau ikut. Nah, ini sebuah prinsip yang harus kita miliki, bahwa prinsipnya adalah tetap menyampaikan walaupun nantinya ditolak, ya tidak diterima. Karena itu coba kita baca selanjutnya, bahwa orang-orang beriman yang menyuruh mereka meninggalkan perbuatan keji, fitnah dan rusak, lalu disuruh mengikuti perbuatan terpuji, pikiran orang-orang sehat dan benar. Tetapi jawaban-jawaban mereka menggambarkan kebodohan, kebebalan dan kelalaian mereka. Jadi kita sudah punya kuncinya. Kita menyampaikan kebaikan, mereka menolak kebaikan itu sendiri. Tapi bukan berarti berhenti untuk mengingatkan. Tentunya dengan cara bil hikmah, yaitu dengan cara bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan kalau berdebat, dengan debat yang terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan diskusikan, kalau terpaksa berdebat, berdebatlah dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan kemudian mereka menolak, lalu cara kita malah jelek, buruk, salah. Harus kita menyikapinya dengan ahsan, lebih baik. Inilah prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang harus kita pegang. Karena itu selanjutnya kita baca tafsirnya, huruf A, yang artinya, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini nasihat dan ajakan orang beriman. Yaitu perbuatan yang dilarang di sini adalah semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan, seperti menyebarkan rahasia umat Islam kepada kaum kafir. Jadi orang munafik itu ada di dalam barisan umat Islam, tapi ternyata ya karena mereka munafik, hanya pura-pura Islam, justru seperti jadi mata-matanya orang kafir. Dia
membuka informasi ya, dan rahasianya umat Islam. Nah ini kan akan menjadi penyebab kerusakan ya. Kemudian mengicuh umat mukmin, menjauhkan orang-orang dari ikut Nabi SAW dan kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi memang orang munafik sudah ada di zaman Nabi. Kita tidak usah kaget, tidak usah heran kalau ada orang-orang munafik di zaman sekarang. Di zaman Nabi saja sudah ada, bahkan banyak ya, apalagi di zaman sekarang. Jadi ketika KTP-nya Islam itu belum ada jaminan dia muslim sejati. Ya, ini saya sisipkan hanya contoh saja. Karena aroma politiknya masih ada, masih sedikit lah. Bahwa umpamanya orang ditugasi untuk merekap angka hasil pemilu, umpamanya ini hanya contoh. Ternyata merubah angka, ya. Kemudian intinya mereka berbuat kecurangan, berbuat kejahatan, berbuat keburukan, memanipulasi data, membohongi dan seterusnya. Itu gambaran orang-orang munafik. Jadi sudah ada. Lalu ada yang mengingatkan, ada yang mengajak untuk perbaikan. Ya terserah apakah mereka mau ya, memperbaiki atau pura-pura tidak tahu. Nah ini, jadi kita nggak usah heran situasi sekarang. Ya ini dikaitkan dengan suasana pemilu dan hasil rekap ya, suara rakyat kok ternyata diubah-ubah, ditambah-tambah, yang sana dikurangi, yang sini ditambah, yang sini dan seterusnya. Intinya ada kecurangan. Jangan kaget, jangan heran, sifat munafik dari zaman Nabi sudah ada. Maka zaman sekarang kalau ada, itu hanya pengulangan ya, pengulangan suasana, hanya beda orangnya. Tapi juga kita bukan berarti benci kepada pribadinya, bukan kemudian kita emosi ingin menyakiti fisiknya, tidak. Justru kita kasihan kepada mereka. Kenapa sudah berKTP Islam, mereka mengaku orang Islam, kok melakukan hal-hal yang buruk, melakukan kecurangan. Makanya pertama kita doakan, mudah-mudahan mereka yang melakukan kecurangan-kecurangan itu diberi hidayah Allah Ta'ala, dibukakan hatinya untuk berubah, dan mudah-mudahan mereka bertaubat sehingga kembali kepada jalan yang benar. Allahumma amin. Jadi kita nggak usah emosi, nggak usah marah, nggak usah benci, kita doakan. Dan kalau memang ada peluang dan kesempatan menyampaikan kepada mereka, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Mudah-mudahan tersentuh hatinya sehingga mereka kembali kepada kejujuran, keadilan dan kebaikan. Walaupun bisa jadi tidak ada perubahan, bisa jadi tetap enggan, bisa jadi mereka dalam kesesatan. Memang kata kuncinya itu. Jadi mereka akan menolak, mereka akan tetap bebal dan kebal, tidak ada perubahan. Jangan marah kita jangan emosi. Kata Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Jadi tenang saja, kita stabilkan pikiran kita, hati kita, apalagi di suasana Ramadan ini. Kalau sampai marah, emosi bisa merusak kesempurnaan siam atau puasa Ramadan. Jadi tugas kita hanya mendoakan mereka-mereka yang melakukan keburukan, kecurangan dan kejahatan. Kemudian pada huruf B ya, disebutkan mereka berkata, ini
gambaran orang munafik. Kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Jadi yang namanya orang munafik itu merasa yang dilakukan itu kebaikan. Yang dilakukan itu merasa menuju perbaikan. Ya. Jadi mereka tidak mau mengakui. Coba kita baca penjelasannya. Maksudnya kami hanyalah hendak berbuat kebaikan, bukan kerusakan. Nah, jadi jelas-jelas melakukan kerusakan. Ya. Tapi ketika diingatkan, entah mereka tidak sadar apa yang dilakukan itu adalah kerusakan, mereka menjawab kami ini melakukan kebaikan. Atau ada kemungkinan kedua, tahu bahwa itu merusak tapi membela diri biar tidak ketahuan kalau dirinya sesungguhnya mufsidun, mereka adalah perusak. Jadi menutupi dirinya bahwa apa yang dilakukan ini demi kebaikan, ya, demi kemaslahatan dan seterusnya. Baik ini sifatnya dalam kehidupan masyarakat, lingkungan kita, ya, bisa jadi dalam lingkungan yang lebih luas, bahkan urusan negara. Mungkin para pejabat-pejabat yang mereka lakukan sebenarnya akan merugikan rakyat, akan merugikan masyarakat. Tapi ketika diingatkan, oh enggak, ini untuk kebaikan kalian, ini untuk kemajuan, ya, biar Indonesia maju, umpamanya, itu mereka menganggap dirinya baik dan untuk kebaikan. Ya, bisa jadi mereka nggak sadar kalau itu akan merugikan, atau memang sengaja melakukan itu. Jadi apapun, baik sadar atau tidak sadar, itu adalah keburukan yang harus kita ingatkan. Jadi kita juga tidak boleh membiarkan. Justru Nabi berpesan, yaitu unsur dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Nah, para sahabat kan bingung kalau memperbaiki, menolong orang yang dizalimi, yang dianiaya, yang dicurangi, yang disakiti, itu luar biasa. Tapi bagaimana kita membantu, menolong orang zalim, membantu orang jahat, membantu orang yang melakukan kecurangan, kebohongan, kebatilan? Malah Nabi SAW kemudian memberi penjelasan, yaitu untuk menghentikan perbuatan zalim mereka. Itulah yang disebut menolong mereka. Karena itu jangan biarkan kejahatan, jangan biarkan kezaliman, jangan didiamkan kecurangan, tapi harus di stop. Itulah namanya menolong. Nah ini, jadi kalau ada orang namanya protes terhadap kecurangan, itu dalam rangka menolong sebenarnya, dalam rangka menghentikan keburukan mereka. Tujuannya untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan umum. Nah ini yang mungkin perlu dipahami bersama. Kemudian dijelaskan selanjutnya di sini bahwa pernyataan mereka tadi, kami hanyalah hendak berbuat kebaikan, bukan kerusakan. Kami menjauhi perbuatan-perbuatan rusak dengan cara mengikuti langkah pemimpin kami yang mengambil ajaran-ajarannya dari para nabi-nabi dahulu. Jadi mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang sesat, mereka yang kafir, itu alasannya ya kami mengikuti nenek moyang, kami mengikuti pendahulu kami, pemimpin kami. Nah ini dalam urusan keimanan, dalam urusan ketauhidan, mereka tidak mau dianggap sesat. Demikian pula dalam mungkin akhlak, ya, mereka ketika melakukan kecurangan, keburukan, kebatilan,
Mereka akan mengatakan ini kami melakukan ya atas perintah pemimpin kami. Ini untuk kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi. Ini untuk kepentingan bersama. Bukankah kita harus taat kepada pemimpin? Bukankah kita harus taat kepada penguasa? Bukankah harus kita ikuti apa kata komandan? Nah, ini alasan mereka. Lalu malah balik menyalahkan orang-orang yang protes. Kalian sebagai anak buah, kalian sebagai rakyat, kalian sebagai pengikut mestinya harus nurut. Nah, itu malahan. Jadi orang-orang yang mengingatkan dibalik disalahkan, sementara yang salah merasa di dalam kebenaran. Ini muter balik keadaan, dan itu yang terjadi. Nah, ini termasuk orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mencoba membela diri, yaitu mengikuti langkah pemimpin kami. Selanjutnya, karena itu buat apa kami tinggalkan ajaran yang kami terima dari mereka, lalu mengikuti agama baru yang tidak kami kenal. Ini untuk menggambarkan di zaman Nabi, orang-orang musyrik Mekah yang mengikuti ibadah ala nenek moyang, ketika diarahkan untuk bertauhid la ilaha illallah, ya, tidak menyembah berhala, tidak minta tolong kepada perantara-perantara mereka, tapi langsung berdoa hanya kepada Allah, mereka menolak. Ya, mereka menganggap bahwa ini sudah turun-temurun tradisi adat istiadat dari nenek moyang, nggak boleh dirusak, nggak boleh ditinggalkan, harus dijaga, harus dipelihara. Jadi di zaman Nabi seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, tapi malah mereka membela diri dan menyalahkan Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan, dan menyalahkan para pengikut Nabi Muhammad, para sahabat radhiyallahu anhum yang juga mengajak perbaikan. Mereka semuanya merasa dalam kebenaran. Sama di zaman sekarang, umpamanya mereka berdatangan ke kuburan, kemudian kalau bahasa Jawanya ngalap berkah, tapi kemudian terjadi kesyirikan, melakukan hal-hal yang tidak semestinya, lalu diingatkan. Mereka kan mengatakan ini ajaran para kiai kami, ini ajaran nenek moyang kami, tradisi budaya yang dari dulu sudah ada. Ngapain kalian menyalah-nyalakan? Ngapain kalian merubah-rubah? Nah, ini biasa. Sesama umat Islam pun kadang berbeda dalam masalah cara beriman, cara bertauhid, cara berdoa, cara berziarah kubur. Ya, boleh ziarah kubur, tapi kalau kemudian mengkultuskan ya seseorang tokoh tertentu dan seakan-akan hanya tokoh itu yang layak didatangi, sementara yang lain diabaikan. Ini seperti ada makam di dekat rumah saya, itu namanya Kiai Siroj. Ya, itu walaupun tengah malam kadang orang datang. Ya, jadi berkunjung dan rombongan bis-bis banyak. Ya, itu ketika kita ingatkan ini kemusyrikan, ini kebatilan, ini hal-hal yang tidak dibenarkan, mereka marah. Ini panduan dari kiai kami, ini sudah ada dari nenek moyang kami, tradisi kami, dan seterusnya. Jadi ketika mereka diingatkan bukan mendengarkan, malah timbul masalah. Mereka marah. Terlebih ya sisi ekonomi itu juga mereka akan menolak. Kalau umpamanya untuk masyarakat setempat kita ingatkan, mereka bilang ini adalah lahan ekonomi kami. Dengan kedatangan mereka bisa banyak mendatangkan uang untuk mereka. Ya, ada lahan parkir, mereka dapat uang
parkir, kemudian bersih-bersih kuburan yang ada di situ, mereka pun akan mendapatkan upah dari apa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita menghentikan, stop, malah wani piro gitu. Jadi kalau mereka ditiadakan, mereka dihentikan, mau ganti berapa gitu. Jadi mereka, masyarakat setempat merasa diuntungkan dengan keadaan. Belum lagi yang punya transportasi, jadi yang punya bis ya, mereka ketika dihentikan, mereka merasa kehilangan masukan gitu. Mereka juga gak mau, justru menghidupkan budaya dan tradisi ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sewa bis ya, itu juga bagi mereka menguntungkan. Jadi mata rantai yang panjang tidak mudah diputuskan. Nah, tapi tetap kita sampaikan bahwa ini adalah bisa menimbulkan kesyirikan dan seterusnya. Walaupun mereka bilang kami datang ke sini bukan minta kepada Mbah Kiai Sirot umpamanya atau kepada wali ini, tapi kita mendoakan ya. Tapi ujungnya ngalah berkah. Bahkan ada orang yang sakit sengaja datang dengan harapan datang ke kuburan itu sakitnya sembuh, itu ada. Dan itu diyakini, yang meyakini orang Islam, KTP-nya benar-benar Islam. Nah ini kalau kita ingatkan, bukan menyelesaikan masalah, nimbul masalah. Jadi memang mengatasi masalah tanpa masalah tidak gampang. Ya, jadi tapi nggak usah kebahagiaan ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ini tidak mudah. Nah, tapi ya kita berupaya dan berusaha. Mungkin ketika kita ngomong di sini agak gampang, tapi nanti pas menghadapi kenyataan sulitnya namun ya tidak selesai urusan. Nah ini yang terjadi. Makanya membaca ayat ini dan penjelasannya untuk menggambarkan suasana di zaman Nabi sekaligus melihat situasi saat ini di mata kita, di hadapan kita sekarang. Ternyata juga tidak 100% hilang apa yang sudah ada di zaman dulu. Jadi hanya mengulang dan ini sampai hari kiamat. Tapi bukan berarti kita mendiamkan, tetap menyampaikan untuk perbaikan. Beginilah karakter kaum perusak sepanjang masa. Mereka menganggap perbuatan rusak mereka sebagai perbuatan baik, sekalipun sudah jelas kerusakan dan kesesatan mereka. Nah ini juga kata kunci bahwa mereka akan menolak dan mereka merasa di jalan kebenaran. Mereka merasa tidak melakukan kerusakan. Mereka tidak akan merasa ini dalam kesesatan. Itu sudah paten mereka. Kecuali kalau hidayah Allah berikan kepada mereka. Karenanya kita juga harus punya keyakinan innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu hanya milik Allah. Maka kita juga tidak boleh sombong ketika kita menasehati orang, lalu orang itu berubah dari kesesatan menjadi kebenaran. Jangan mengatakan itu kan saya, itu nggak boleh. Jadi seakan-akan dia dari sesat berubah menjadi lurus benar, itu dirinya tidak boleh. Itu berubah karena Allah yang memberi hidayah, memasukkan ke hatinya sehingga dari perusak menjadi perbaikan, perubahan, penggerak kebaikan. Kita hanya menyampaikan, kita hanya mengajak, bukan merubah hati mereka. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang merubah, dalam arti setiap orang yang diajak berubah,
itu tidak mungkin Abu Thalib tetap dalam kesyirikan dan kekafiran. Buktinya Abu Thalib yang paman Nabi tiap saat bersama Rasulullah SAW mendengar ucapan Nabi, melihat kebaikan Nabi, toh tidak membuatnya berubah menjadi orang Islam. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Orang lain di sekitarnya bisa berubah, tapi pamannya sendiri tidak berubah. Itulah bahwa sesungguhnya petunjuk hanyalah datangnya dari Allah Ta'ala. Sekalipun Nabi tidak ada jaminan merubah. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya yang dalam kesyirikan, mencoba mengingatkan, mengajak kepada kebenaran, tetap saja ayahnya meninggal dalam kesyirikan. Itu Ibrahim alaihissalam sangat sedih dan pengen ayahnya mendapatkan surga, sehingga didoakan. Padahal jelas-jelas meninggal dalam kekafiran, kesyirikan. Tapi kemudian Allah mengingatkan, sudahlah, itu memang takdirnya. Ya, artinya Nabi Ibrahim walaupun dalam keadaan sedih harus berhenti, karena memang Allah tidak menghendaki dia ayahnya dalam ketauhidan. Sama, kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Sudah berdakwah tiap hari, tapi istrinya sendiri, anaknya sendiri tetap dalam kekafiran dan dalam kesyirikan dan tenggelam dalam kekafiran. Su'ul khotimah itu untuk menggambarkan bahwa para nabi sekalipun tugasnya hanya menyampaikan, untuk merubah bukan hak mereka. Kita pun begitu, kita menyampaikan. Kalau ada perbaikan, ada perubahan, kita syukuri saja, alhamdulillah. Tapi sekali lagi pesan, jangan merasa dirinya lah yang merubah, sehingga sombong. Ini nanti bisikan setan akan masuk. Itu baik saya, siapa dulu dong, ayo. Nggak boleh. Jadi nggak boleh sampai mengatakan coba tadi dia itu wah penjahat, dia itu kejam, itu apa. Tapi siapa dulu dong temannya, siapa dulu dong penasehatnya. Kalau bukan saya masih jahat dia, kalau bukan saya masih sesat dia. Ini tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bisikan setan. Nah, karena itu waspadalah dari bangga diri, dari kesombongan. Tapi tugas kita alainal bala. Tugas kita tetap menyampaikan. Kemudian kita baca mereka halaman 43, mengaku berbuat baik itu hanya sebagai cuci tangan secara licik dan cerdik atas tingkah laku mereka. Walaupun mereka berbuat rusak itu karena taklid kepada pemimpin mereka, tetapi semua itu mereka lakukan atas dasar keyakinan. Walaupun tipu daya mereka mengakibatkan umat rusak, karena mereka merusakkan cara-cara membedakan baik dan buruk, dan mereka berpaling dari Islam yang mengajak bersatu, tetapi mereka menyeru perpecahan. Adakah perbuatan rusak yang lebih besar akibatnya bagi manusia di bumi ini dari sikap menolak kebenaran dan membela kebatilan? Jadi akan selalu ada orang-orang semacam itu. Kemudian huruf C, ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa ala innahum humul mufsidun.
ya mereka itu tetap menjadi orang yang berbuat kerusakan. Yaitu mereka itu sendirilah yang berbuat rusak, bukan orang-orang lain seperti yang mereka katakan. Karena mereka orang-orang mukmin punya leluhur orang yang soleh yang memberikan teladan baik kepada mereka. Pemakaian kata seru pada ayat ini menunjukkan penolakan keras terhadap kebohongan mereka, orang-orang munafik, serta rasa marah yang hebat. Tetapi mereka tidak sadar. Huruf D itu menggambarkan walakin la yashkurun, ayat 12, yaitu mereka tidak sadar. Jadi digambarkan banyak orang berbuat jahat tidak sadar akan kejahatannya, melakukan kerusakan tidak sadar atas kerusakannya, perbuatan rusaknya. Ya, umpamanya ada sebuah tempat yang tadinya mungkin hutan lindung, ya, kemudian suasananya mungkin hijau royo-royo, tiba-tiba ditebangi, lah dibuat perkotaan baru, Bang. Nah, ini mereka nggak sadar kalau ini perusakan alam. Ketika diingatkan ini demi kemajuan, ini demi kebaikan, itu juga ada zaman dulu, bahkan zaman sekarang. Waspadalah, waspadalah. Jadi mereka tidak akan pernah merasa itu adalah perbuatan buruk, tidak pernah merasa bahwa ini kerusakan. Untuk membangun kota baru harus biaya besar, gak punya duit tapi memaksakan diri utang. Lalu ini utangnya yang nanggung siapa? Yo kalian juga, kita semua. Nah ini kan membebani kita. Kalau bahasa Jawa, mbok yao tahu diri, rade duit harus membangun, kan gitu. Lo gak punya uang pengen bangun dengan memaksakan kehendak. Nah ini kan merusak suasana. Yang tadinya rakyat tidak punya tanggungan, tidak punya utang, tiba-tiba dibebani, maka pajak dinaikkan. Waduh, mau tidak mau dipaksa, ya. Wah, waspadalah, waspadalah. Jadi ini ada di zaman dulu dan tidak juga berubah di zaman sekarang. Tetap ada orang-orang semacam itu. Nah, karenanya mereka itu tidak sadar, mereka itu tidak merasa bahwa apa yang dilakukan ini akan merusak dirinya, rakyatnya, masyarakatnya, lingkungannya, dan seterusnya. Jadi mereka tidak menyadari lagi kerusakan perbuatan mereka karena sudah menjadi watak yang mereka tiru dari pendeta yang selama ini mereka hormati dan patuhi. Ini kaitannya dengan keyakinan, keimanan mereka. Kemudian huruf E, dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang itu beriman. Ini adalah ajakan untuk beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini ayat 13, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini adalah mereka yang mengikuti akal sehat. Ya. Ini penting, akal sehat, ya. Dan jalan yang benar di kalangan para pendeta. Ini contoh, ada seorang bernama Abdullah bin Salam dan teman-temannya, jadi pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kemudian F, mereka berkata, nah ini penolakan mereka dengan balik bertanya, yaitu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini penolakan mereka. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu telah beriman? Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang musyrik, mereka menganggap orang beriman itu bodoh. Jadi mereka tidak menyadari kesesatan mereka, tapi malah balik bahwa orang-orang beriman itulah yang bodoh. Ya. Yang mereka maksud
Orang-orang bodoh itu ialah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muhajirin. Mereka dikatakan bodoh karena mau meninggalkan negeri dan keluarga mereka demi membela agama. Dan kaum Ansor yang mau menolong kaum muhajirin dengan harta dan rumah mereka demi agama pula. Jadi orang-orang munafik menganggap orang beriman itu bodoh, mau-maunya meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah, mau-maunya orang Madinah mereka menolong orang-orang muhajirin, rugi bodoh mereka. Inilah anggapan orang-orang munafik. Nah, kemudian buat orang-orang yang sudah sesat dan akalnya rusak serta terpedaya oleh kesesatannya, memang biasa melihat kebaikan sebagai kejelekan, petunjuk kebenaran sebagai jalan sesat. Nah, ini umpamanya di zaman sekarang ketika orang bilang orang Islam itu juga harus berpolitik, ya, lalu ada yang menolak, apa politik kok dibawa-bawa ke agama kok bawa-bawa politik. Ini juga contoh orang yang tidak memahami kebenaran tapi menolak kebenaran. Jadi ketika ayo umat Islam pun harus berpolitik, ya, kita harus mengajak kebaikan dan kebenaran. Kalau bukan kita yang mengurus politik ini, siapa lagi? Bagaimana kalau dipegang oleh orang-orang jahat, orang-orang curang, orang-orang dolim? Tapi tetap saja orang Islam sendiri menolak. Loh, agama ya urusan pribadi, politik ya urusan lain. Gak usahlah politik dibawa-bawa ke agama, gak usahlah agama untuk dalil-dalil politik. Ini cara omongan orang-orang yang sebenarnya munafik pada agamanya. Waspadalah, kita jangan juga sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Dunia ini adalah bagian agama, agama pun kita mengatur urusan dunia, tidak bisa lepas, ya. Kemudian yang terakhir di sini huruf G dan nanti H, ketahuilah sungguh mereka itu orang-orang yang bodoh. Maksudnya mereka sendirilah yang bodoh, bukan pihak yang mereka tunjuk itu. Karena yang mereka katakan bodoh itu sesungguhnya punya pendahulu yang soleh, yang mewariskan kebenaran kepada mereka. Hal ini berbeda dari mereka yang tidak punya pendahulu yang terpimpin, bahkan pendahulu mereka menjadi penyembah berhala. Allah beri hidayah kepada mereka dan jadilah hati mereka tenang dengan keimanannya. Penutup huruf H, tetapi mereka tidak tahu, ya. Walakin la ya'lamun, yaitu mereka tidak tahu apa sebenarnya iman itu. Karena itu bagaimana mereka tahu kalau orang-orang beriman itu bodoh atau berakal? Dan ayat ini diakhiri dengan la ya'lamun, tidak tahu, dan ayat di atasnya dengan la yashkurun, tidak sadar. Hal ini untuk menjelaskan bahwa iman itu hanya bisa sempurna dengan ilmu yakin, dan diharapkan dengan iman seperti ini akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Dan kebahagiaan ini hanya didapat oleh orang yang tahu tentang hakikat iman. Sedang mereka, yaitu orang-orang munafik, salah dalam mengetahui kemaslahatan mereka sendiri dan orang-orang lain. Tentang kemunafikan dan rusaknya perbuatan mereka di atas bumi dengan jelas dapat dirasakan. Tetapi mereka punya perasaan, tetapi mereka tidak punya perasaan, maka mereka jadi tidak tahu. Demikian, mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca dengan tafsirnya dan penjelasannya menambah keimanan kita, menambah pemahaman kita, sehingga kita menjadikan Al-Quran pedoman dalam menjalani kehidupan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.